Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Saya mau cerita singkat saja tentang bagaimana kejadian atau perjalanan Habib Bahar Smith sewaktu ke Polda. Singkatnya begini, tadi malam jam 9 malam, Habib sudah berangkat dari Bogor dan akhirnya jam 1 sampai di Bandung, bermalam di salah satu hotel yang dekat dengan Polda. Dan pada keesokan harinya, karena memang ada pemberitahuan yang sebelumnya acara itu dimulai jam 9, ditunda menjadi jam 12, sehingga Habib dari jam 11 sudah berangkat dari hotel. Jadi sebelum jam 12 sudah tiba, dan untuk diketahui bahwa para umat, sudah ratusan orang di jalan sekitar Polda, bahkan ada yang sudah berkerumun di depan Polda, pintu gerbang. Situasinya di pintu gerbang Polda Jawa Barat maksudnya ya, itu sepanjang depan Polda itu sudah dipasang kawat berduri itu, sehingga sulit untuk bisa masuk karena harus berhadapan dengan kawat berduri. Di dalam pagar juga sudah siap siaga pengaman-pengaman dari kepolisian. Di samping itu juga sudah berlapis di dalam, sebelum ke masjid, sebelum ke tempat persidangan, semua sudah disiapkan pengaman-pengaman. Begitu rapi. Saya sendiri secara kebetulan masuk. Sebenarnya kalau secara hitungan tidak bisa masuk karena apa? Yang diperbolehkan masuk hanya Habib beserta keluarga, beserta para saksi dan lawyer, itu aja. Selainnya nggak boleh masuk. Beliau masuk rombongan mobil, kalau nggak salah ada sekitar 4 mobil atau lebih sedikit lagi. Nah, kemudian itu pun diberhentikan lagi sampai setelah masuk pintu gerbang, beberapa meter berhenti lagi untuk dicek apakah yang bukan lawyer ya pasti untuk dikeluarkan lagi begitu. Nah, kesimpulannya bahwa para umat tidak bisa berbuat banyak karena begitu mobil itu sudah masuk, langsung pintu gerbang ditutup lagi. Saya yang secara kebetulan bisa masuk, ya memang ada sedikit didorong, saya bilang, nggak usah dorong saya jangan didorong. Saya tanya, mana koordinator lapangan dari polisi? Kepala pengamanan yang menjaga sini mana? Temukan saya. Dijawab juga sama polisi, Bapak nggak usah tanya itu, karena yang penting Bapak keluar aja dulu. Saya tetap bersikeras, saya mau bicara dengan Ketua Keamanan Polisi. Nah, secara kebetulan dekat situ ada Mayor Polisi Umbara, dan dia sudah kenal saya, manggil saya Pak Sugeng, ya langsung saya datangi. Itu aja yang memperlancar saya, sehingga seterusnya nggak ada kesulitan. Nah, sekarang saya cerita tentang di tempat pemeriksaan. Jadi di tempat pemeriksaan memang seperti tadi sudah saya katakan, kalau bagi teman-teman yang pernah ke Polda, jadi setelah kita masuk pintu gerbang, kita ada masjid, maka di masjid itu sudah disterilkan, tidak ada rombongan dari Habib yang bisa melewati mau ke masjid itu. Kalau mau ada yang sholat, ya keluarlah, ada masjid di luar. Nah, setelah itu maka yang kedua adalah sebelum memasuki ruangan pemeriksaan, di sana sudah disiapkan tim vaksin ya, atau apa itu, swab. Jadi bagi yang tidak vaksin jelas nggak boleh. Bagi yang sudah vaksin, meskipun sudah mengatakan ada salah satu lawyer, saya sudah 2 kali divaksin Pak, nggak ada alasan, tetap di swab itu. Nah, intinya begitu.
dan akhirnya setelah dianggap memenuhi persyaratan itu baru boleh masuk ke tempatnya, ke tempat pemeriksaan. Hari ini agendanya pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ada 30 saksi, tapi ya tidak ditangani oleh satu pemeriksa ya. Akhirnya setelah ringkasnya sekitar jam 4, hampir jam 4 lah ya, itu mulai ada pemeriksaan terhadap lainnya, termasuk Habib. Tetapi sepengetahuan tim hukum atau lawyer, belum ada mengarah kepada materi, belum ada. Hanya setelah maghrib itu ada break. Nah, disitulah baru ada penyampaian intinya bahwa sebenarnya sudah mengarah kepada materi, meskipun tim hukum kita merasa katakanlah boleh dibilang kecolongan atau terkecoh gitu ya. Karena apa? Ternyata dalam pemeriksaan kepada Habib itu bukan masalah dudung, sekali lagi bukan masalah dudung. Seandainya yang ditanyakan masalah dudung, udah nggak ada kekhawatiran kita, karena memang semuanya sudah dipersiapkan bahwa kita akan sebagai pemenang di atas angin. Intinya apa yang dilakukan oleh dan rem dengan pengikutnya serta ceritanya dudung itu sudah di atas angin kita, jadi nggak ada istilahnya kita akan menang gitu. Nah, yang di luar dugaan, ternyata yang ditanyakan bukan itu. Justru timbul masalah baru yang tidak disiapkan oleh tim kita, yaitu masalah cerita atau ceramah Habib saat menceritakan penembakan di kilometer 50. Intinya begitu. Nah, karena di situ sudah ada alat bukti berupa saksi dan alat bukti itu, sehingga dengan dua persyaratan itu bisa dilanjutkan kepada gelar perkara. Dan setelah gelar perkara dinyatakan Habib sudah tersangka. Nah, itu ya yang istilahnya kita ketahui, meskipun belum ada vonis atau keputusan tersangka, itu yang bisa kita tangkap. Sehingga kita para lawyer berunding, ya kalau memang kenyataannya seperti itu ya sudah bisa diperkirakan bahwa Habib akan ditahan tahanan pertama 1 kali 20 hari. Nah, intinya begitu yang bisa saya terima, dan ini belum ada keputusan, tapi nanti akan kita lihat, mohon kita doanya saja. Tapi seandainya ini menurut para ahli kita, ahli hukum itu, udahlah tidak jauh daripada itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa semoga Allah memberikan yang terbaiknya, karena apa yang kita rencanakan barangkali bisa berbeda dengan rencana atau skenario Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.